Asus akan meluncurkan smartphone terbarunya Asus Zenfone 10 pada 29 Juni. Dibangun atas kesuksesan besar pendahulunya Zenfone 9. Perangkat baru ini diharapkan mempertahankan kombinasi pemenang dari desain kompak dan top of spesifikasi lini. Antisipasi di kalangan penggemar teknologi dan pengguna sangat tinggi, karena mereka sangat menantikan peluncuran Zenfone 10. Berikut adalah kumpulan semua informasi yang saat ini tersedia tentang smartphone yang akan datang. Desain dan tampilan. Menurut bocoran render, desain Asus Zenfone 10 memperlihatkan perubahan yang minim dibanding pendahulunya. Perangkat tersebut tampaknya mempertahankan desain bodi yang serupa, menampilkan dua potongan menonjol di bagian belakang untuk kamera, yang dikelilingi oleh cincin logam. Tepi ponsel tetap rata dengan sedikit lengkungan, bertujuan untuk meningkatkan ergonomis dan cengkraman perangkat. Smartphone ini diharapkan menggunakan pinggir logam dan konstruksi belakang plastik. Mirip dengan pendahulunya, Zenfone 10 diharapkan memiliki volume rocker dan tombol power yang diposisikan di kanan perangkat. Asus tampaknya tetap mempertahankan fitur Smart Key untuk tombol power, memungkinkan pengguna untuk mengakses shortcut seperti aplikasi opening, Google Assistant, dan notifikasi set all down dengan memanfaatkan tombol power. Namun, pembedek jari yang dipasang di samping tampaknya hilang. Di bagian depan perangkat dikatakan menampilkan layar AMOLED 5,9 inci yang mendukung resolusi Full HD+ dan kecepatan refresh 120 Hz. Seperti tahun lalu, kamera selfie terselip di pojok atas, namun perangkat ini memiliki bezel dagu yang jauh lebih ramping dibandingkan pendahulunya. Terakhir, layar dikabarkan menampilkan pembedek jari dalam layar. Yang kedua, performa. Zenfone 10 diharapkan menghadirkan performa yang imersif bahkan penggunaan chipset Snapdragon 8 Gen 2 terbaru dari Qualcomm. Chipset ini berdiri sebagai opsi paling canggih dan kuat yang saat ini yang tersedia untuk konsumen. Dibangun pada proses 4 nanometer TSMC. Chipset ini menggabungkan inti utama Cortex X3 yang berjalan pada 3,2 GHz bersama dengan 4 inti kinerja dengan clock 2,8 GHz dan 3 inti efisiensi yang beroperasi pada 2 GHz. Bocoran skor Geekspin dari Zenfone 10 menunjukkan kehebatan chipset ini dengan perangkat mencapai skor single core 2008 poin dan skor multicore 5454 poin dalam tes Geekspin 6. Laporan mengklaim bahwa perangkat akan dikirimkan dalam varian RAM 8GB dan 16GB, disertai penyimpanan asli 256 sampai 512GB. Yang mengejutkan banyak orang, Asus telah berhasil memasukkan baterai 5000 mAh yang cukup besar ke dalam Zenfone 10. Juga telah dipastikan bahwa perangkat tersebut akan mendukung pengisian daya nirkabel, namun detail pasti mengenai kemampuan pengisi daya perangkat saat ini tidak tersedia. Pada model sebelumnya, Asus menawarkan teknologi pengisian cepat 30W, jadi masuk akal untuk mengantisipasi solusi pengisian daya yang serupa atau sedikit lebih baik untuk Zenfone 10. Dari segi perangkat lunak, kita dapat mengharapkan Android 13 yang cukup bersih dan hampir habis dengan beberapa penyesuaian yang unik. Selain itu, Zenfone 10 akan membanggakan peringkat IP68 yang menunjukkan kemampuannya tahan debu dan air. Fitur penting dari Zenfone 10 termasuk speaker ganda untuk pengalaman audio yang disempurnakan, jack audio 3,5 mm untuk konektivitas handphone yang nyaman, dan port USB-C untuk pengisian daya dan transfer data. Yang ketiga, kamera. Pembaruan besar diduga datang di departemen kamera Zenfone 10. Melompat langsung ke kamera utama 200MP dari sensor 50MP pada pendahulunya. Diduga sensor yang digunakan akan sama dengan sensor ISOCELL HP2 yang ada di Galaxy S23 Ultra. Sensor ini menampung 200 juta 0,6 mikrometer piksel dalam ukuran sensor optik 1 strip 1,3 inci. Yang kelima, harga. Bocoran bulan lalu mengungkapkan bahwa harga perangkat akan dinaikkan sebesar $50, yang berarti ponsel akan memiliki harga mulai dari $699 atau sekitar 10,4 juta rupiah. Sedangkan konfigurasi 8GB atau 256GB dan 16GB RAM atau 256GB masing-masing akan berharga $749 atau 11 juta rupiah dan $799 atau 11,9 juta rupiah. Namun kita menyarankan pembaca untuk mengambil informasi dengan sedikit garam dan menunggu pengumuman resmi pada 29 Juni mendatang.